العالم العلامة شيخ مشيخنا الشيخ نووي تنار البندري كتاب سلالم الفضلاء التنقل وابدأ بفرض العين ثم اعمل به ثم الكتاب فسنة مترتبة وابدأ بفرض العين ثم اعمل به ثم الكتاب فسنة مترتبة أي ابدأ في التعلم بفرض العين وهو ما يدرك به التوحيد ويعلم به ذات الله وصفاته وما يعرف بالعبادة والحلال والحرام. Nah, salah satu adab taklim itu kita ambil ilmu yang paling penting, maka ibda mimiti sireng ing dalam belajar kelan fardu'ain dan fardu'ain barang kanten temu kelawan barang apa tauhid kanten nawuruh bihi kelawan barang apa datullah dan sifat Allah dan barang kanten kenawuruh kelawan barang apa ibadah dan halal dan haram wa ma yahrumu minal muamalat dan barang kang haram ya barang saking muamalat wa ma yahillu dan barang kang halal ya barang wa ma yu'lamu bi afatul nufus dan barang kang kinawuhi di barang atau pancipayane nafsu sumakmal bidalika dari ngamal sirik lan summa bi ilmi kitab hari-hari lawan ilmu kitab sunnah lan etika bertaklim etika belajar. Pertama harus kita ketahui yaitu ilmu tauhid. Kita belajar tauhid, wujud ditambah dan setelah itu kita juga harus mengetahui ini yang fardu nih, yang paling fardu yang paling harus kita ketahui. Tauhid dulu kita ketahui tentang dzatullah, tentang sifatullah. Setelah itu baru kita ketahui tentang ibadah. Kita pelajari tentang ibadah. Mana yang fardu apa aja, rukun sholat, berdoa dan sebagainya. Itu adab. Dan kita juga harus mengetahui tentang halal haram, apa yang halal apa yang haram, yang haram muamalah apa aja muamalah yang halal harus kita ketahui itu. Selanjutnya kita juga harus mengetahui afatun nufus, penyakit nafsu, apa aja penyakit nafsu harus kita ketahui. Nah, setelah kita tahu ibadah, nanti kita juga harus membina nafsu kita. Kalau kita tidak tahu penyakit nafsu itu apa, nanti kita tidak tahu juga cara membinanya seperti apa. Ma'mal bidzalika, setelah itu kita amalkan yang lebih efisien dan lebih efektif. Kita belajar itu tauhid, kita amalkan sifat Allah dan sebagainya. Setelah itu kita belajar wudu, kita amalkan juga. Belajar sholat langsung kita amalkan. Tentang nafsu bagaimana kita amalkan. Setelah itu baru kita belajar kitab dan sunnah, kita belajar Al-Quran dan hadis. Jangan loncat, langsung kita belajar hadis, Quran, belajar tafsir, loncat namanya, bahaya nanti.
Walau mutaratil halun min dhamir fi ibda. Ay hala kaunika utama hilang fi ta'alluq. Madalika ar-rajul akil idza balagha kekuatan nahar nakalan fa awal wajibin alai ta'alluq kalimat syahadah. Arti makna mukono muta mahilan. Jadi wong lanang kang berakal kalau balik wong akal berkali nyampe dia wong lanang ing waktu dua awal pamane mangkuti awal kang wajib kita wong lanang belajar kalimat syahadah. Syahadah seseorang pagi yang pertama harus kita kerjakan belajar kalimat syahadah dan memahami maknanya min ghairi bakhsin asli. Kita membahas kalimat syahadat bagi yang masyarakat awam jangan dibahas terlalu dalam, nggak perlu, yang penting tahu secara globalnya aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu artinya saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Wala burhanin, perlu dalil Quran yang terlalu ini perlu. Yang penting mah apa? Paham secara global aja. Tidak usah terlalu detail. Min ghairi bakhsin wala burhanin. Hukum segitu ya. Fa inna ghairi bakhsin wala burhan. Fa in asya ila waqti wajala alaihi. Itu masuk faktor kita wajib belajar tentang sesuci tentang ini kalau pemula ya, belajar tentang taharah, tentang sholat. Kalau lam yakun min taman ta'allum al amal bil waqti ayat al waktu lalu sudah kalau wajib Ramadan wajib belajar puasa Ramadan, sholat subuh wajib terus dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi yang paling penting itu kita pelajari ilmu amal, ilmu yang wajib diamalkan itu yang paling penting. Apa nih kita nih mau berangkat haji, belajar, wajib kita belajar ilmu haji. Karena lahu malu wajib beli ta'lumu wajib fi zakat. Kalau kita punya mal, wajib belajar zakat. Apa mal apa aja yang harus kita zakati? Itu harus wajib. Idaradul haj wajib beli ta'lumul haj. Idaradul bay wa syira wajib beli ta'lumu dalika. Kalau berangkat haji, wajib belajar haji. Mau jual beli, wajib belajar ilmu jual beli. Maka dan selanjutnya. Data jalai ay fi'lin wajibin ala ayyala nasyata wa fasada. Artinya melakukan sesuatu yang wajib, kita harus tahu syarat rukunnya, yang merusak apa. Sholat setelah kita tahu rukun, kita harus tahu yang membatalkan sholat apa. Wattabi bi ilmil fiqh thumma usulihi thumma al-bawaqira tadrijan ila Wattabi bi'ilmil fiqh thumma usuli thumma al-bawaqir tadrijan bila qawlu wattabi biwabil hamzati lil wasli fatasliba qawlu bawaqir sukurin ba maqul muqaddam qawlu bila masdar al
Minat-dhamir mustatir firai wa qalu tadrijan wa kulil bila wa manada baik at-tabi fardul ain dita'allumi furu'il mufid burekaken sira ing fardu ain kelawan belajar pan-pan ilmu fikih. Dari fardu ain yang fardu itu kita juga harus mengetahui tentang cabang-cabang ilmu fikih. Terus apa aja kalau mau nikah lagi jadi alim, menjadi ulama, menjadi kiai, belajar furu cabang dari ilmu ini. Usul fikih ila tablu derajat kita. Oh, fardu kifayah itu fardu kifayah. Belajar ilmu yang lebih dari itu, yang lebih dari fardu ain itu fardu kifayah. Kalau satu daerah tidak ada satu pun dosa semua. Sampai selanjutnya meningkat lagi sampai mustahid. Sunnah. Kalau emang kita waktunya ada dan kita diberi kemampuan, disunahkan belajar ilmu mustahid. Lanjut. Fikih, ya. Bagaimana cara cari dalil dan sebagainya. Itu kifayah. Sampai kita mengeluarkan fatwa, dasar-dasarnya, dasar keilmuannya nggak ada, nggak boleh. Kita masih kelasnya kelas pengamal fikih, masih pengamal fikih, tentunya tidak boleh fatwa, tidak boleh. Itu sudah surat keluar dari jalur. Kalau mau jadi mufti harus terus lanjut sampai usul fikih dan lain sebagainya, banyak yang belajar. Jangan berhenti sampai di situ. Walau takfu ala fanil wahidin dan aja mandek sire tersifat langsung. Banyak fan ilmu yang harus kita pelajari. Cabang-cabang ilmu ada fikih, ada mustalah hadis, ada tafsir, nahwu, sorok, mantek, badi, bayan, ma'ani. Itu harus dipelajari semua kalau mau fatwa. Jangan sekedar satu fan cukup, belum. Kalau batul berkasir, ikhris ala kulli. Kayak barang ucap, satu setengah ulama saking berkasir. Mustafilun failun, mustafilun failun, mustafilun failun, mustafilun failun. Ikhris ala kulli min tablughul amala wala taqu inda ilmin wa'idin kasala fannahlu lamma jana min kulli fakihatin abdalakal jawharai tamatum wal asyam wal asala asyam fi dia pun yustafa'u bihi wa syadu fi syifa'u yubril ilala. Kalau kita mau jadi alim jangan berhenti sampai di situ. Jangan sekedar mencari ilmu untuk diri sendiri. Harus kalau ada waktunya terus sampai untuk orang lain. Malas
contoh seperti lebah madu. Lebah madu di samping mengumpulkan madu, dia juga mengumpulkan apa itu malam apa tempat tawang, sarang tawon itu apa namanya? Tala tawon itu. Dari madunya bermanfaat untuk obat, dari tala tawonnya ini bermanfaat untuk bikin lilin, kosmetik dan lain sebagainya. Jadi dari segala macam sisi bermanfaat. Waulu mu'adzabin thamaniyatun lughah sarfun wa nahwun wal ma'anil faddala wa kadha bayanun wal badi'u wa qafiyah wa kadha urudun fatlubanna mujammila wa furuwa insya'u nasrin wan nizam wa mu'adiratu wal khututu fajmala. Ai wa ulum adab tamanya tegese lan ta ilmu adab iku nang wol adab menyampaikan ilmu supaya kita menyampaikan ilmu dengan adabnya, ada etikanya, termasuk beretika. 8 wa ya mayak tari jubiadil khata kalam arab lafdon wa khatton lan iya wolu iku barang kang raksu iklan barang saking salah ing dalam ngomong Arab lafdon wa khatton lan tulisan. Supaya apa? Supaya nanti kita menyampaikan ilmu yang ada tidak menyalahi aturan kalam Arab secara lafaz dan tulisan. Kalau kita belum nyampe ke situ, ilmu yang ada ini belum kita dapatkan, jangan berani-berani menyampaikan itu, jangan berani fatwa. Kalau berfatwa ini pasti ada yang kurang nanti, ada yang kurang. Jelasnya dia boleh berfatwa, fatwa gimana? Dia udah semuanya sempurna ilmu ini. 8 ilmu yang harus kita pelajari. Ada lughah. Yang pertama harus kita pelajari ilmu lughah Arab, bahasa. Wa yal alfadul ladzi yu'abbaru bil Arab an agradihim. Wa biha awdhul mufradat. Lughah adalah lafaz dalam bahasa Arab, tujuan Arab. Ucapan ini, kata-kata ini, arti ini, tujuan ini. Yang kedua sorof, tasrifan. Kalau bahasa sini tasrifan. Bahasa yang dibahas di sini tasrif itu dawatul kalam, kalimat dan kelima. Ini fi'il, ini isim, ini masdar, ini itu yang sorof. Bahwala sihatan wa'tilalan. Ada yang kelima itu ada penyakitnya, ada yang tidak. Itu harus kita ketahui kalau kita mau jadi ahli fatwa. Yang ketiga nahu harus kita ketahui. Bahas dari nahu itu akhir kelima, i'rabnya. Ini harus dibaca kayak gimana nih? Ini harus di fathah atau kasrah. Yang keempat ma'ani. Setelah
wabillati biha yuqabiqul lafdho. Ini lafaz begini, ini tujuan, ini ucapan begini tujuannya apa? Karena kadang-kadang ada ucapan itu kayak menolak, tapi sebetulnya ini bukan menolak, cuman ada kata-kata gertakan. Itu harus kita ketahui. Ma'ani tugasnya ma'ani. Yang keempat, kelima yang harus kita pelajari juga ilmu bayan, bahwa ilmu yukhudi ityamul ma'nal wahid bitarkibin mukhtalifin fi wuduhid dilalah alaihi. Bayan itu mengetahui tentang satu makna kelima tapi dengan susunan yang berbeda-beda. Kalau susunan yang berbeda, maknanya tetap satu. Tuh, bayan. Dalam Al-Quran itu banyak kata-kata, banyak kalimat-kalimat yang kadang-kadang kalimatnya seperti ini, artinya seperti ini, beda. Bukan berbeda sesungguhnya, karena itu tugas ulama bayan dan ulama ma'ani. Yakul batu awdaha fi tilalah wa batu wadihun. Kalau diartikan begini, ini lebih jelas lagi. Kalau ini sekedar ini aja, kayak gitulah. Yang keenam, ilmu badi. Badi juga ilmu badi. Ilmu badi itu bagaimana cara menyampaikan ucapan dengan cara yang sangat bagus. Badi supaya ucapannya lebih bagus lagi didengarnya, cara tata bahasa. Wajalan ulama hadal ilmu dailan lil ma'ani la qisman biroksi. Lan ngedadekan ulama ikila ilmu dailan ing Zailan lil ma'ani ketil ma'ani dudu bagian birosi lawan nggih ma'ani kama tau jalan waktu Zailan lil Allah. Wasabiwa lan te kaping 7ne qofiyah. Qofiyah harus dipelajari. Qofiyah. Qofiyah ini ilmu qofiyah. Akhir bait. Ini akhir bait ini kayak bait-bait kayak ini nadam-nadam. Itu harus kita ketahui, harus kita pelajari juga. Syair marut juga harus dipelajari, wazan syair kayak gimana. Wa furu'ul adab isya nasr fi rasail. Cabang dari ilmu itu ada insya ini kayak gini. Selain nadam itu nasar, harus kita pelajari juga. Banyak, jadi nggak sembarangan. Ulama fatwa itu nggak sembarangan. Jadi untuk mengetahui ulama ini sah tidaknya fatwa harusnya ini. Kalau belum mencapai ilmu yang ada ini, kalaupun fatwa itu kemungkinan fatwanya nggak jelas, ada yang kurang nanti, cara penyampaiannya beda. Adab ya, adab belajar ilmu dan adab menyampaikan ilmu.
Firasal khitab wa isya inadim nadam. Walitan bil kalam mauzun qafi wada wal musamma qor tisyri muhadarat. Muhadarat ada lagi muhadarat. Muhadarat itu tamratut tarikh. Wah dari tarikh tentang bahwa naklu nadirin wa fitul hal rohina. Muhadarat awari tarikh sejarah-sejarah tentang ulama-ulama, sejarah tentang hadis, tarikh hadis. Karena kadang-kadang hadis ada yang sama seakan-akan berbenturan, tapi kalau tarikhnya masa ucapan ini jadi pertimbangan. Pama ada ulama tahun 2020 memfatwakan satu kejadian hukum. Terus, pas tahun 2023 ada lagi ulama yang memfatwakan kejadian yang sama dengan hukum yang berbeda. Ini yang kita ambil yang mana? Kita lihat tarikh. Oh ini kalau ulama A ini tahun 2020, ulama yang B 2023. Tarik usul fikih, kata usul fikih, idza ikhtalafa al-mutaqaddimun wal mutakhirun udimal mutaakhirun. Li anna qaulal mutaakhirin yufassiru qaulal mutaqaddim. Kalau berbenturan antara kaul ucapan ulama mutaqaddim, ulama terdahulu, dengan ulama yang akhir, yang kita ambil ulama yang akhir. Kenapa? Karena ulama akhir ini sesungguhnya menafsiri ucapan ulama mutaqaddim. Bukan menentang sebetulnya. Hadis pun seperti itu. Hadis yang sama, tapi seakan-akan berbenturan. Kita ambil hadis yang jauh lebih muda. Karena hadis yang lebih muda ini sesungguhnya menafsiri hadis yang lebih tua umurnya. Bukan menentang, menafsiri. Memang kita aja sepintas karena nggak tahu ilmunya, seakan-akan menentang. Bukan menentang, menafsiri. Itu ilmu tarikh harus terpelajari. Tarikh hadis, tarikh ulama. Ulama A mengucapkan begini, ulama B ini bertentangan. Nah, kalau kita nggak tahu tarikh, bingung mana kita ambil. Imam-imam, cerita-cerita imam-imam terdahulu itu harus kita tahu. Badal ilmu mubah, ini termasuk ilmu mubah. Kalau Ghazali dirafil mala'i wal akhbar bil mughayyibat bil mustaqbal bil haram. Mubah, mengetahui sejarah itu mubah. Kalau kita mengetahui tentang cerita-cerita yang gaib-gaib yang bakal terjadi ke depan, itu haram, nggak boleh. Ini haram. Coba kan saya ingin tahu depan ini saya gimana? Nah, jangan nanya-nanya itu. Nah, kata Imam Ghazali itu haram. Antara gaib yang kita mengetahui yang akan datang, kita tanyakan, haram. Nggak boleh. Belajar ilmunya pun nggak boleh. Ilmu ramal. Nggak boleh. Nggak ada. Bedanya kahanah dengan ilham. Kalau ilham tanpa ilmu, dikasih tahu, Allah ngasih tahu ke seseorang, ke waliullah, hai waliullah, ini tahun 2030 akan kejadian ini. Kasih tahu ke umat manusia, nanti akan kejadian ini. Yang harus persiapan ini. Itu bukan ngeramal, itu mah kabar dari Allah.
sama dengan Allah ngasih kabar ke para rasul, para nabi. Itu mah nggak ada ilmunya, tinggal terima aja. Kalau ilmu ramal kan ada hitung-hitungan. Itu kata Imam Ghazali haram. Wa minal alati ilmu kitabah til khat. Sebagian daripada alat ilmu itu ilmu nulis, terus kita pelajari. Seorang yang mau jadi ulama harus belajar ilmu khat. Cara menulis, karena tulisan Arab ini macam-macam. Ada diwani jali, diwani asli, banyak khat. Harus tahu. Praktek menulisnya seperti apa, naskhi seperti apa, harus tahu. Ya sembarangan. Qauluhu al-fuduala maf'ulun li fi'il maktubin wa taqdiru amdah, ayani bahwa takdir juga. Qaulu mujmala taqinan bahwa halun fa'il. Qauluhu mujmala ay abtana hadhil ulum litasira haqqan. La taqtar biwuqi ahli zaman. La taqtar biwuqi la la taqtaror biwuqi ahli zamanina di mantikin tumal kalamu tawakkula Qale akhi ya Ghazali tanal fi shifa min kulli da'in aw dhalal. Taftar majdi kusir lawan dibani ahli zaman kita sedang tertipu oleh kejadian yang ada zaman sekarang. Yang seorang ahli ilmu bergelut di ilmu mantek, ilmu ucapan, kalam, ilmu bersilat lidah, ilmu pengacara. Awas kita jangan sampai terjebak di situ. Memang kita bisa menang, tapi hukum belum tentu benar. Kalau kita jadi ahli agama itu awas jangan terjebak di ilmu itu. Kita terlena sehingga nanti pada akhirnya kita bisa membalikan fakta. Kita dengan ilmu mantek. La takun mahduan, jangan tertipu ya, jangan tertipu dengan ahli zaman. Alladzi balagha wastaqsa fi talabil, terlalu memperdalam ilmu mantek. Memang hebat, ahli mantek itu hebat. Hadapan dengan ahli mantek, walaupun benar bisa jadi salah nanti. Pancing mantek. Ilmu usul tauhid, dan jangan terjebak terlalu dalam ilmu usul tauhid. Ini bahaya juga, karena tauhid itu pada hakikatnya, pada dasarnya larinya ke rasa, bukan dengan ilmu, dengan rasa. Cukup tauhid itu jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bisa sesat nanti. Mantek, ilmu usul tauhid. Kita ambil ilmu mantek ya sekedar aja, yang sunnah aja supaya
bisa lah. Nah, mantek ini kaitannya itu dengan falsafat. Nah, dalam mantek itu yang falsafatnya rusak akidah. Yang boleh kita pelajari itu mantek yang falsafatnya bagus, boleh kita pelajari. Dalam kitab mantek diterangkan bahwa mantek itu macam-macam, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Yang haram ya tadi yang falsafatnya rusak. Oleh akhi, coba lihat kitab Ihya. Jelasnya lihat kitab Ihya Ghazali. Kita lebih tahu